Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan melihat sebuah video di mana dalam video ini Ibu Sofiatul terang-terangan menantang Ustadz Abdul Somad Batubara dan Tasik Ngaji untuk berdebat di Amerika. Nah, kita tahu ya sahabat yang terkasih ya, sebelumnya Tasik Ngaji menantang Edis TV untuk berdebat di Indonesia. Tentu saja hal ini berisiko buat apologet Kristen, karena kita sudah melihat beberapa kejadian di mana apologet Kristen yang berdebat secara offline yang diundang difasilitasi oleh saudara kita Muslim, mereka mengalami ancaman-ancaman, bahkan ada yang berkata halal darahmu, bahkan mereka ada yang hampir dipersekusi. Debat secara publik di negara kita ini ya sudah beberapa kali kejadian tidak aman bagi yang Kristen sahabat. Oleh sebab itu Ibu Sofiatul langsung menantang Tasik Ngaji bersama Ustadz Abdul Somad untuk debat di Amerika saja yang dijamin 100% keamanannya. Yuk kita dengar apa yang dikatakan Ibu Sofiatul sahabat ya. Kami siap untuk mengadakan debat secara langsung, kemudian bertatap muka dan kita bersama dalam satu ruangan. Sebetulnya kami sudah menyiapkan, baik itu di rumah atau di aula, boleh. Dan itu kami sudah mengaturnya ya Alhamdulillah sebelum ada WA seperti ini. Tetap. Baik, saya tanggapi. Sebaliknya, saya yang akan mensponsori Anda, Bang Tasik Ngaji. Kami akan sponsori Anda bersama Ustadz Abdul Somad untuk debat secara terbuka, secara offline. Tantangan kami terima. Silahkan Anda dan Abdul Somad kirim visa Anda ke Amerika Serikat. Sekali lagi, kirimkan email visa Anda ke as.cp.indonesia@gmail.com. Kemudian saya akan kontak Anda, ya. Anda kasih di situ apakah kita akan bertemu di Zoom ataukah Anda punya WhatsApp atau nomor yang bisa kita kontak. Silakan Anda berikan, Anda email ke saya. Saya akan atur dengan Ustadz Abdul Somad dan Bang Tasik Ngaji kapan dan di mana. Kami menyediakan tempat tidak besar-besar ya, hanya cukup untuk sekitar 200 orang saja. Ingat ya, jadi tempatnya kami sediakan di East Coast ataupun di West Coast ya, di Amerika Serikat untuk 200 orang, dan kita akan membiayai secara lengkap untuk 4 orang, baik itu tiket pesawat Anda pulang pergi dari Amerika ke Indonesia, ya Indonesia ke Amerika dan pulang kembali, dan juga penginapan dan hotel selama 3 hari Anda berada di Amerika. Kalau lebih dari itu silahkan Anda tanggung sendiri, ya. Jadi untuk 4 orang dengan tiket PP dan hotel selama 3 hari selama Anda berada di Amerika Serikat, ya. Jadi silahkan Bang Tasik Ngaji dan Ustadz Abdul Somad, saya tunggu visa Anda. Kirim email ke as.cp.indonesia@gmail.com, ya. Boleh juga ya, kalau Anda mau dengan Yayasan Arimatea silahkan ya, nanti hubungi saya, kita atur waktu dan tempatnya. Tempat yang kita sediakan di East Coast ataupun West Coast, sekitar 200 orang daya tampungnya, dan kita akan membiayai 4 orang full, kami biayai secara penuh, dan ini atas nama organisasi Al Hayat International Ministry Indonesia, ya. Nah, kalau Al Hayat International Ministry Indonesia, kami tidak berkedok ya di balik misalnya bahasa-bahasa kekristenan Arimatea, padahal sebenarnya pendirinya Ustadz Ikhwan ya, teman-teman. Ini menggelikan sekali. Tapi tantangan kami terima. Nah, kenapa kami tidak mengadakan debat terbuka di Indonesia? Karena kami tahu seperti apa kondisi Indonesia, dan yang kedua kami tidak berada di Indonesia. Seharusnya tidak masalah buat Ustadz Tasik Ngaji dengan Ustadz Abdul Somad untuk datang ke Amerika Serikat, ya, karena biayanya semua kami yang tanggung, kecuali visa, ya. Pembuatan visa Anda bikin sendiri, Anda buat visanya, Anda email visa Anda, kemudian kontak Anda, kami akan kontak kemana, kita bertemu di Zoom, kita atur secara terbuka tanggal kapan Anda mau datang ke Amerika, tanggal kapan Anda mau pulang, langsung kami isukan tiket dari Indonesia ke Amerika dan Amerika ke Indonesia, ya. Saya akan secara pribadi saya akan menjemput Ustadz Abdul Somad di bandara, ya. Dan ini berlaku untuk 4 orang saja. Kami akan full cover semua tiket Anda pulang pergi dan hotel selama 3 hari. Tantangan saya terima,
Saya tunggu kabarnya ya. Jadi kalau Anda tidak berani debat secara offline karena memang Anda sudah kalah ya secara data, kita akan debat secara offline ya. Keamanan sudah pasti dijamin. Kemudian debat itu akan difasilitasi oleh organisasi Al-Hayat International Ministry yang memang kami sudah dalam bentuk organisasi, bukan lagi yayasan seperti Arimatea ya. Kami bukan yayasan seperti Arimatea, tapi kami sudah berbentuk organisasi internasional Al-Hayat Ministry ya. Jadi nama kami adalah Al-Hayat International Ministry, bukan yayasan ya, bukan yayasan seperti yang ada di Indonesia. Gitu ya Pak Ustadz Asik Ngaji. Jadi ini pesan singkat saya kepada Anda dan Ustadz Abdul Somad. Silahkan Anda email visa Anda, kemudian kontak nomor Anda atau kontak email Anda ya. Kita akan atur pertemuan di Zoom, tanggal dan jadwal keberangkatan Anda kemari, dan gedung sudah kita persiapkan untuk 200 orang saja ya, untuk 200 orang. Dan debat akan kita open, kita live-kan baik itu di YouTube maupun di TikTok secara bersamaan. Monggo Ustadz Abdul Somad, saya sudah menanti-nantikan Ustadz Abdul Somad selama 2 tahun terakhir. Saya ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Silahkan kirim visa Anda dan kita akan debat face to face dengan Bang Edis dan dengan Sofia Al-Hayat. Saya akan datang dan saya akan jemput secara pribadi Anda di Bandara Internasional Amerika Serikat. Saya rasa itu saja pesan saya. Luar biasa sahabat ya. Itulah kalau orang Kristen yang langsung memfasilitasi, luar biasa. Pesawatnya disiapkan, hotelnya disiapkan, uang saku disiapkan sahabat. Luar biasa ya. Kalau saya pernah dengar ya dari saudara kita sebelah itu, kalau ngajak orang Kristen debat secara offline, ya tahulah saudara, mereka berkumpul rame-rame ya, berkumpul marah-marah gitu ya. Ya sama kayak saudara kalau lihat Zakir Naik ya. Zakir Naik itu kalau debat, kalau ada orang Kristen yang bertanya, itu langsung dikelilingi sahabat. Dikelilingi oleh kaum dia. Masa megang mic harus 20 orang, 30 orang mengelilingi. Nah ini luar biasa Ibu Sofiatul. Mantap Bu Sofiatul, luar biasa. Memang nampak sekali orang Kristen ini penuh kasih, penuh damai ya. Jadi saya percaya saudaraku, keamanan pasti terjamin lah, terjamin sahabat. Karena kalau di Amerika berdebat ya, di sana hak berbicara itu sahabat dilindungi oleh undang-undang. Saudara boleh bahas Kristen, kritik Rasul Paulus, Rasul Petrus, rasul-rasul orang Kristen, ketuhanan orang Kristen gitu. Boleh saudara kritik, tetapi harus diizinkan orang Kristen menjawab. Nah, kan gitu, bukan hanya menjawab, bertanya juga. Jangan seperti beberapa kejadian seperti Pak MYM kemarin debat ya dengan rekannya itu, ketika bertanya kepada lawan debatnya, saya nggak mau ditanyai, saya mau bertanya saja. Kalau orang Islam itu harus bertanya, tidak boleh ditanyai kata. Ketakutan sekali sahabat kalau ditanyai, entah kenapa itu. Banyak di antara mereka itu takut sekali kalau ditanyai, maunya bertanya. Kalau ditanya nggak mau, maunya membahas agama lain. Tapi kalau agamanya dibahas, mereka marah sekali sahabat, dan tidak segan-segan mengancam halal darah. Ya, pertanyaan Anda sudah memancing kemarahan umat Islam seluruh dunia. Kan gitu sahabat, mereka sering ya. Saya ingat cerita sang debater ya, diundang debat oleh almarhum Moko Ginta. Wah, satu ruangan itu teman dia semua yang hadir. Moko Ginta bertanya terus, lalu setelah bertanya menjelaskan tentang Kristenan, lalu menuduh kekristenan, lalu menghakimi tentang kekristenan. Dia seenak jidat berkata Yesus bukan Tuhan, Rasul Paulus rasul palsu. Suka-suka dia ngomong mencaci maki, menuduh keimanan orang. Lalu sang debater bertanya cuman satu sahabat, apa iya nabimu disunat? Kalau disunat tunjukkan ayatnya. Mereka marah sekali. Ada videonya itu sahabat. Nah gitu. Jadi saya percaya Ibu Sofiatul bersama dengan rekan-rekan, jika nanti suatu saat debat ini terjadi sahabat, pastilah saudara yang terkasih ya, kita jadi berkat. Kita harus tunjukkan juga bagaimana Kristen itu bisa jadi tuan rumah. Karena selama ini kan mereka terus yang tuan rumah sahabat ya. Mereka terus yang tuan rumah, kita yang terancam. Nah, yang lucunya kadang-kadang saya melihat ya, setelah debat itu kadang-kadang ada yang dilaporkan, yang Kristennya, ada yang dipersekusi, yang diancam, yang nyawanya dihalal-halalkan. Nah itu saudara yang sering pas debat juga diancam. Setelah debat dicari-cari, ada yang sampai lari ke luar negeri, diusir ke luar negeri.
Mereka yang jadi tuan rumah saja tidak mampu memfasilitasi keamanan 100%. Padahal mereka tuan rumah. Seharusnya tuan rumah itu ya harus mampu melindungi acaranya dan orang yang hadir, bahkan tamu yang diundang itu harus mampu keselamatannya, keamanannya. Jangan hanya omdo kan gitu ya. Mereka memang ngomong keamanan dijamin katanya, mereka hanya ngomong, tetapi setelah nanti kita debat, jika itu menyakitkan hati mereka, mereka tabrak semua, mereka ingkari semua perjanjian yang mereka katakan itu. Ya itu yang terjadi. Saya pernah lihat itu kayak siapa itu ya, si Juma nantang orang Kristen berdebat. Kita pasti jamin, kita siapkan ambulan, damkar katanya. Apa coba? Ini kan sudah berbahaya sobat. Ngapain di acara debat dipersiapkan ambulan? Berarti mereka mau mengadakan apa-apa kan gitu ya. Damkar. Ya mungkin mereka mau lakukan kerusuhan gitu ya. Kita persiapkan damkar, ambulan sekian unit katanya. Nah, ini kan sudah tidak benar sobat. Gitu. Jadi luar biasa Ibu Sopiatul ya, luar biasa. Saya percaya jadi berkat lah. Kalau Tasik Ngaji berani, silahkan datang ke Amerika. Enak tuh Bang Tasik, lihat dong. Hotel, pesawat. Pesawat ke Amerika bukan murah loh, mahal sekali. Iya, puluhan juta pesawat sekali berangkat, belum PP. Hotel lagi di sana, kendaraan disiapkan semua. Anda jadi bos lah di sana. Beberapa hari di Amerika kan, sekalian menikmati negara kafir. Enak ya di negara kafir di Amerika. Waduh. Nah, mungkin juga akan dikasih bonus tuh, jalan-jalan ke Amerika, menikmati keindahan alam, teknologi yang maju di negara kafir. Silakan Bang Tasik Ngaji. Ya, biar keluar dari kandang dulu kan gitu. Silakan. Kalau di sana pasti dijamin dong. Ya, saudara lihat saja di Inggris itu ada sebuah tempat ya, disiapkan untuk berbicara gitu. Disiapkan. Yang Kristen, yang Islam disiapkan. Tetapi yang sering terjadi di situ penusukan, yang Kristen saja ditusuk sama. Mereka nggak rela ditanya. Tapi kalau bertanya itu mulutnya, wish, luar biasa. Menghakiminya luar biasa. Yuk, kita dukung acara yang akan dilakukan ini. Saya semangat nih. Jika benar Ustaz Abdul Somad Batubara ya, yang sudah menghina salib ya, benaran mau datang sana. Wow. Kalau bisa Yahya Waloni juga diundang. Ya kan itu ya, Tasik Ngaji. Karena Tasik Ngaji kan udah nantang tuh. Nah, sekarang ditantang balik. Tuhan berkati kita semua. Shalom.